semua telah hadir, Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berkedudukan sebagai Ketua Komite Cipta Kerja. Komite Cipta Kerja, Bapak Ibu dan hadirin, bertugas untuk merumuskan dan juga menyusun kebijakan program Kartu Prakerja serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Untuk itu kepada Bapak Airlangga Hartarto, kami undang untuk memberikan paparan sekaligus membuka secara resmi program Kartu Prakerja gelombang 12. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Pak Sesmenko, Pak Deputi, kemudian Ibu Direktur Eksekutif PMO, Ibu Deni Purbasari, Direksi BNI, Direksi daripada BRI, serta seluruh peserta yang hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan teman-teman wartawan dan jurnalis, baik media cetak maupun elektronik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah maka kita dapat hadir dalam acara video conference pembukaan batch atau gelombang ke-12 program Kartu Prakerja. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada media, lembaga pelatihan, platform digital, mitra pembayaran, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang telah terlibat dalam mensukseskan program Kartu Prakerja di tahun 2020, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Kerjasama dan dukungan Bapak Ibu sekalian tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2021 ini. Pada tahun 2020, Kartu Prakerja sudah tersalur sesuai target kepada 5,5 juta penerima dari 11 gelombang pendaftaran, dan penerima ini terdistribusi secara merata dan secara proporsional di 514 kabupaten dan kota dari 34 provinsi di Indonesia, dengan 3 provinsi terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI, serta 3 provinsi lain sudah bisa menjangkau Papua Barat, Papua, dan Maluku Utara. Selain capaian dan output tersebut, program Kartu Prakerja dari segi outcome, di mana selain untuk memberikan keterampilan dan meningkatkan kompetensi, program juga terbukti sebagai instrumen perlindungan sosial yang melindungi daya beli penerimanya, dan hasil survei BPS di tahun 2020 menunjukkan bahwa 88,9% dari penerima prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat 81,2% dan menyatakan insentif yang diterima dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Program Kartu Prakerja juga mendorong kebekerjaan dan kewirausahaan, dan hal ini dapat dilihat dari hasil survei evaluasi yang dilakukan oleh PMO kepada jutaan penerima prakerja. Sebanyak 35% penerima awalnya menganggur, kemudian juga pada saat dilakukan survei evaluasi mengatakan telah bekerja atau berwirausaha, dan ini juga menyatakan bahwa 70% dari dana yang diterima digunakan untuk modal usaha. Program Kartu Prakerja juga terbukti menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau sifatnya inklusif, di mana kartu penerima prakerja sebanyak 5% adalah kaum difabel, 9% berpendidikan SD ke bawah, 2% adalah mantan pekerja migran Indonesia, 2% dari kabupaten tertinggal, 45% adalah perempuan, dan 25% belum terinklusi secara keuangan. Bapak Ibu, teman-teman wartawan, kunci sukses dari program Kartu Prakerja adalah dilakukannya inovasi di berbagai lini, yaitu yang pertama adalah end-to-end digital, juga menggunakan cloud teknologi. Digitalisasi ini juga membuat program dapat dilakukan secara langsung, tanpa perantara, transparan, akuntabel, dengan kecepatan dan skala yang luas.
Kedua, customer first mindset. Sejak awal program didesain untuk mempunyai mindset sebagai produk agar dapat diterima dan preferensi serta suara konsumen terus didengar dan kanal komunikasi dibuka. Penerima kartu prakerja adalah pengambil keputusan yang bebas memilih pelatihan, platform digital, atau mitra pembayaran tanpa adanya intervensi. Yang ketiga adalah competitive collaboration, di mana program kartu prakerja menggandeng banyak mitra, baik itu platform digital, mitra pembayaran, ataupun mitra pelatihan. Program ini membuat pasar baru, pasar yang sebelumnya tidak ada, yaitu pasar peningkatan skill. Saat ini dalam ekosistem kartu prakerja terdapat 7 platform digital, 5 mitra pembayaran, 154 lembaga pelatihan, dengan 1.701 pelatihan yang bersaing secara sehat, transparan, dan terbuka, memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi pengguna. Dan ekosistem ini sebelum dimulai kartu prakerja tidak ada. Jadi ini yang sebuah ekosistem baru yang memang melakukan pelatihan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya banggakan, di tahun 2021 ini kartu prakerja akan tetap dilanjutkan, di mana pada tahun 2021 semester pertama ini dengan metode semi bansos, besaran pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca pelatihan 600.000 setiap bulannya selama 4 bulan, dengan total insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta dan insentif survei 50.000 setiap 1 kali survei, dan survei dilakukan 3 kali, dan total insentif survei sebesar 150.000. Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600.000 per peserta. Jadi 600.000 peserta ini merupakan kemampuan daripada teknologi daripada kartu prakerja, dan target pesertanya adalah 2,7 juta, dan ini diharapkan bisa selesai dalam bulan Maret mendatang, dan target peserta adalah 2,7 dengan anggaran sebesar 10 triliun. Nah, persyaratan untuk dapat menerima kartu prakerja sama dengan tahun 2020, yaitu warga negara Indonesia 18 tahun ke atas, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini ditujukan untuk pencari kerja yang sedang menganggur, pekerja ataupun wira swasta, dan kami juga mengajak para pekerja yang dirumahkan ataupun kehilangan pekerjaan, dan para pelaku usaha mikro maupun kecil yang terdampak ataupun tutup usaha karena pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pendaftaran dalam program kartu prakerja. Selain itu, penerima kartu prakerja tidak dapat diberikan, sekali lagi saya mengatakan tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, TNI Polri, ASN, anggota DPRD, DPR, BUMN, BUMD, kepala desa, perangkat desa, dan pejabat BUMN maupun BUMD. Untuk mendorong penerimaan bantuan dari pemerintah dan untuk menghindari duplikasi penerima bansos, maka kartu prakerja tidak dapat, sekali lagi saya katakan, tidak dapat diberikan kepada mereka yang penerima bansos Kementerian Sosial atau DTKS, dan juga yang menerima subsidi upah, kemudian Banpres Produktif Mikro atau BPUM, maupun penerima kartu prakerja yang sudah menerima di tahun 2020. Selain itu juga penerima kartu prakerja dibatasi hanya 2 orang per 1 kakak per kartu keluarga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kartu prakerja ini tentu telah membawa banyak inovasi, dan mari kita jaga momentum reform daripada layanan publik ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen kartu PMO yang telah melaksanakan di tahun 2020, dan berharap bahwa di tahun 2021 ini kita juga bisa melakukan sama baiknya dengan tahun 2020,
bahkan tentunya lebih baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka program Kartu Prakerja tahun 2021 ataupun gelombang ke-12 ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.